Kami dari Program Studi Sejarah Peradaban Islam kelas 4E mata kuliah Arkeologi kelompok 1 sedang melakukan penelitian di Gua Jepang yang terletak di kawasan Taman Pegadaian Insinyur Haji Juanda, Bandung. Perjalanan menuju Goa Jepang membawa kita menyusuri kawasan hutan Tahura yang masih asri. Kawasan ini tidak hanya memiliki nilai ekologis, tetapi juga menyimpan berbagai jejak sejarah yang penting. Pada masa pendudukan Jepang, pada tahun 1942 sampai dengan 1945, kawasan ini dipilih karena kondisi geografisnya yang strategis. Letaknya yang berada di dataran tinggi dan dikelilingi hutan dianggap mampu mendukung kebutuhan pertahanan militer Jepang. Hingga saat ini, kawasan tersebut masih menjadi habitat berbagai jenis flora dan fauna, termasuk monyet ekor panjang yang sering dijumpai oleh para pengunjung. Nah, adapun fungsi dari gua Jepang tersebut yaitu untuk pertahanan militer kolonial Jepang, di mana di sana tuh ada sel, terus ada tempat dari bagi-bagi kamar lah, ada banyak lorong, terus banyak kalau ada 4 pintu. Nah, di sana tuh banyak fungsi, ada buat tahanan. Nah, jadi gua Jepang itu berbeda dengan gua Belanda, yang dimana gua Belanda itu interiornya tuh sudah modern. Kenapa modern? Karena gua Belanda itu dibangun dengan semen, berbeda dengan gua Jepang. Nah, kalau gua Jepang interiornya itu mulai dari atapnya, dindingnya, sampai lantainya itu menggunakan bahan alam, jadi tanpa ada diubah oleh para pembuatnya. Nah, para arkeolog juga meneliti bahwa pahatan-pahatan dari gua Jepang itu ada bukti bahwa saksi bisu itu tuh kerja rumusa. Secara historis, pembangunan Goa Jepang tidak dapat dilepaskan dari situasi Perang Dunia Kedua. Pada masa itu, Jepang membutuhkan berbagai fasilitas pertahanan untuk mempertahankan wilayah kekuasaannya dari serangan sekutu. Kawasan Dago dipilih karena memiliki posisi yang strategis, dekat dengan pusat kota Bandung, namun tetap tersembunyi oleh kondisi alam berupa perbukitan dan hutan. Selain sebagai tempat pertahanan, gua ini juga digunakan sebagai pusat pengawasan dan penyimpanan perlengkapan militer. Lalu, teman-teman semuanya pasti penasaran, gimana sih nasib pribumi, nasib kita semua gitu, rakyat Nusantara dulu pada masa penjajahan Jepang itu. Nah, jadi dulu tuh Gua Jepang ini bukan hanya simbol sebagai militer saja, tetapi Gua Jepang ini menjadi tempat para pekerja paksa atau yang disebut romusa. Nah, para romusa ini bekerja dengan paksaan dan juga tanpa adanya persediaan makanan, tanpa adanya persediaan kesehatan, kesejahteraan dan sebagainya gitulah. Maka Gua Jepang ini bukan hanya dikenal sebagai tempat berlatihnya para militer dulu, tetapi juga tempat pekerja romusa itu dipaksa untuk bekerja oleh para penjajah Jepang tersebut. Begitu teman-teman semuanya. Dari sudut pandang arkeologi, Goa Jepang merupakan salah satu tinggalan arkeologi kolonial terakhir yang masih dapat diamati hingga saat ini. Berdasarkan hasil observasi, terdapat beberapa unsur fisik yang masih bertahan seperti lorong utama, percabangan lorong, ruang pengintaian, ventilasi udara, ruang penyimpanan logistik, dan juga pos pengawasan. Bentuk bangunan ini menunjukkan bahwa Goa Jepang dirancang untuk menunjang kebutuhan militer dan pertahanan. Struktur ruang yang sederhana namun fungsional mencerminkan kondisi perang yang menuntut pembangunan cepat dan efisien.
teman-teman harus tahu apa itu arkeozoologi. Arkeozoologi adalah ini. Mereka adalah fauna yang hidup di lingkungan Tahura dan memiliki peran dalam goa itu tersendiri. Walaupun emang tidak secara langsung memiliki kaitannya, tapi teman-teman tahu gak sih kalau misalkan monyet-monyet di sini itu termasuknya ke dalam apa ya, saksi hidup yang ada di Tahura ini sendiri. Kalau misalkan kalian tahu ya, goa itu kan termasuknya ke dalam saksi bisu. Nah teman-teman, dari pandangan arkeozoologi, kalau misalkan fauna di sini atau bisa dibilang monyet di sini termasuk ke dalam saksi hidup atas perubahannya goa Jepang ini sendiri yang awalnya kejam oleh militer Jepang, lalu berubahlah akhirnya menjadi tempat wisata dan akhirnya menjadi peninggalan sejarah. Nah, untuk selanjutnya aku mau ngasih tahu tentang monyet-monyet di sini. Mereka itu namanya monyet ekor panjang. Nah, mereka itu emang hidup dari awal dan akhirnya hingga sekarang itu tuh mereka tuh habitat resmi di sini. Mereka sepanjang hidupnya itu memiliki banyak perubahan. Tentunya karena ada hubungan dari manusia sendiri. Kenapa? Karena pada zaman dulu adanya itu kan hanya militer Jepang, tapi sekarang kita berbondong-bondong datang hanya untuk melihat peninggalan sejarah tersebut dan akhirnya melihat para monyet-monyet ini kan. Nah, akhirnya perilaku mereka tuh berubah. Mereka ada yang lebih agresif ataupun ada yang lebih baik karena merasa oh mungkin manusia ini adalah teman. Dari hasil observasi, dapat disimpulkan bahwa Gua Jepang merupakan salah satu bukti nyata peninggalan masa pendudukan Jepang di Indonesia yang memiliki nilai sejarah, arkeologi, dan sejarah lingkungan. Struktur bangunannya menunjukkan fungsi sebagai fasilitas pertahanan militer, sementara proses pembangunannya mengingatkan kita pada perjuangan dan penderitaan para Romusa yang dipaksa bekerja pada masa itu. Di sisi lain, keberadaan hutan Tahura beserta ekosistemnya, termasuk monyet ekor panjang yang hidup di kawasan ini, memperlihatkan bahwa sejarah tidak hanya tersimpan pada bangunan, tetapi juga pada lingkungan yang terus bertahan dan berkembang hingga sekarang. Melalui penelitian ini, kita dapat memahami bahwa pelestarian situs sejarah harus berjalan seiring dengan upaya menjaga kelestarian alam sebagai bagian dari warisan yang memiliki nilai penting bagi generasi mendatang. Terima kasih telah menyaksikan penelitian lapangan kami. Semoga video ini dapat menambah wawasan dan meningkatkan kepedulian kita terhadap pelestarian sejarah serta lingkungan. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching.